Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Uswatun Hasanah dengan NIM 520231234 akan mempresentasikan materi mengenai hubungan antara kebudayaan dan kelompok sosial. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi kebudayaan dan kelompok sosial menurut para ahli. Kebudayaan secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya. Bentuk jama dari kata budi yang berarti akal. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu ada definisi kelompok sosial menurut para ahli. Menurut Hendra Puspita, kelompok sosial adalah suatu kumpulan yang nyata, teratur dan tetap dari sejumlah individu yang melaksanakan perannya secara berkaitan guna mencapai tujuan bersama. Adapun menurut George Homans, kelompok sosial adalah kumpulan individu yang berkegiatan, berinteraksi, dan memiliki perasaan untuk membuat suatu hal secara keseluruhan dengan terorganisir serta berhubungan timbal balik. Dari kedua definisi tadi bisa saya ambil garis lurus bahwa kebudayaan dan kelompok sosial adalah saling berkaitan karena adanya sebuah budaya dibutuhkan kumpulan individu yang salah satunya terjadi di dalam kelompok sosial. Selanjutnya, terciptanya kebudayaan dalam suatu kelompok sosial. Ada 5 faktor pendorong tercipta atau terbentuknya suatu kebudayaan dalam kelompok sosial. Yang pertama, transmisi budaya, yaitu anggota kelompok masyarakat mewarisi nilai, norma, dan tradisi dari generasi sebelumnya melalui proses sosialisasi. Yang kedua, pembangunan kolektif, yaitu membentuk tradisi atau kebudayaan juga melibatkan partisipasi aktif anggota kelompok dalam mendefinisikan, memelihara, dan memperbarui warisan budaya mereka. Yang ketiga, identitas kelompok, yaitu tradisi dan kebudayaan sering digunakan untuk memperkuat identitas kelompok dan membedakan mereka dari kelompok lain. 4. Ada inovasi dan adaptasi, yaitu kelompok masyarakat dapat mengembangkan tradisi baru atau memodifikasi tradisi yang sudah ada sebagai respons terhadap perubahan lingkungan atau kebutuhan baru. Yang kelima, ada ritual dan simbol. Ritual dan simbol memainkan peran penting dalam memperkuat dan merayakan tradisi, menyediakan cara untuk menyatukan anggota kelompok dan memperkuat solidaritas. Selanjutnya, jenis-jenis kebudayaan yang terdapat dalam kelompok sosial. Yang pertama, ada kebudayaan material. Ini mencakup benda-benda fisik yang diciptakan atau digunakan oleh kelompok sosial, seperti arsitektur tradisional dan senjata khas. Yang kedua, ada kebudayaan simbolik. Ini meliputi bahasa, simbol, cerita rakyat, dan lainnya yang digunakan oleh kelompok sosial untuk menyampaikan makna dan nilai-nilai tertentu, seperti simbol keagamaan, mitos, dan dialek bahasa tertentu. Yang ketiga, ada kebudayaan perilaku. Ini terdiri dari norma, aturan, tata cara, dan kebiasaan yang diikuti oleh anggota kelompok dalam interaksi mereka sehari-hari, seperti norma sosial, etika, sopan santun, dan tata krama. Yang keempat, ada kebudayaan kognitif. Ini meliputi keyakinan, nilai-nilai, persepsi, dan pemahaman bersama yang dimiliki oleh anggota kelompok sosial tentang dunia mereka, seperti sistem kepercayaan, pandangan tentang waktu dan ruang, serta konsep tentang diri dan orang lain. Yang kelima, ada kebudayaan artistik. Ini terdiri dari seni musik, tarian, teater, sastra, dan ekspresi artistik lainnya yang dihasilkan oleh anggota kelompok sosial sebagai ekspresi kreativitas dan identitas budaya mereka. Yang keenam, ada ritual kebudayaan. Ini mencakup upacara, perayaan, ritual, dan praktek keagamaan
yang dilakukan oleh kelompok sosial sebagai bagian dari warisan budaya dan identitas spiritual. Yang ketujuh, ada kebudayaan teknologi. Ini meliputi pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dikembangkan oleh kelompok sosial untuk memenuhi kebutuhan praktis mereka seperti pertanian, kerajinan, teknologi, dan produksi. Selanjutnya, cara mempertahankan budaya dalam kelompok sosial agar tidak punah. Yang pertama, ada pendidikan dan sosialisasi, yaitu mendidik generasi muda tentang nilai-nilai, tradisi, dan warisan budaya mereka melalui program pendidikan formal dan informal, serta memperkuat proses sosialisasi di dalam keluarga komunitas. Yang kedua, ada pelestarian warisan budaya, yaitu mengumpulkan, merekam, dan menyimpan informasi tentang tradisi, cerita rakyat, bahasa, musik, tarian, seni rupa, dan praktek budaya lainnya melalui proyek dokumentasi, museum, arsip, serta program pelestarian. Yang ketiga, ada partisipasi masyarakat, yaitu mendorong partisipasi aktif anggota kelompok dalam mempraktekkan tradisi, merayakan festival budaya, dan mengambil bagian dalam upaya pelestarian budaya tersebut. Yang keempat, ada dukungan institusional, yaitu mendorong dukungan dari pemerintah, lembaga budaya, dan organisasi non-pemerintah untuk mempromosikan dan melindungi warisan budaya, serta memberikan dana dan sumber daya untuk proyek-proyek pelestarian. Yang kelima, ada inovasi dan adaptasi, yaitu mengizinkan dan mendorong inovasi dalam tradisi untuk memungkinkan pengembangan yang sesuai dengan perubahan zaman. Terakhir, yaitu kesimpulan. Kebudayaan dan kelompok sosial saling mempengaruhi satu sama lain. Unsur-unsur kebudayaan menunjukkan cara penyelesaian kelompok tersebut atas berbagai persoalan yang dihadapinya. Kebudayaan juga dapat membentuk dan mempengaruhi dinamika dalam kelompok sosial, mengatur perilaku dan identitas anggotanya. Selain itu, kelompok sosial seperti suku, agama, atau komunitas tertentu sering membentuk dan mewariskan kebudayaan mereka melalui tradisi, nilai, dan norma-norma yang diterima oleh anggota kelompoknya tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.